Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Malam hari ini saya rindu membagikan beberapa hal yang Tuhan taruh di hati saya, ya. Selama saya mengikuti doa puasa 40 hari ini untuk mempersiapkan diri di dalam peristiwa Prapaskah, ya. Saya percaya ada sesuatu yang luar biasa yang akan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita apabila kita sungguh-sungguh mengikuti doa puasa 40 hari ini dengan kerinduan dan kehausan akan Tuhan. Saya percaya akan ada breakthrough, akan ada terobosan yang besar yang Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupan kita. Bahkan bukan hanya kehidupan kita, kehidupan gereja kita, bangsa kita. Firman Tuhan berkata bahwa apabila umatku merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, firman Tuhan berkata, maka akan memulihkan negeri mereka. Ada 3 pesan yang Tuhan taruh di hati saya selama saya mengikuti doa puasa ini, dan saya rindu saya boleh membagikan kepada kita semua. Dan saya percaya apabila kita tangkap ini dari hati kita yang paling dalam, Bapak Ibu juga akan mengalami breakthrough di dalam kehidupan kita, ya. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai, ya. Kalau kita pelajari di dalam firman Tuhan, ada 3 tokoh, ya, yang menjalani doa puasa selama 40 hari ini. Kita akan bahas masing-masing tokoh ini dan kita akan belajar makna di balik peristiwa ini. Ya. Yang pertama Bapak Ibu, kita akan belajar daripada tokoh kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, ya. Tentu kita tahu bagaimana perjalanan awal mula sebelum Yesus melayani. Dia terlebih dahulu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun, ya. Jadi sebelum Yesus melayani, Bapak Ibu, dia dibawa Roh Kudus ke padang gurun untuk apa? Dicobai oleh iblis, ya. Di mana saat itu Bapak Ibu, Tuhan Yesus berdoa dan berpuasa selama 40 hari di padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat sebelum Yesus melayani, dia harus menang atas setiap godaan-godaan daripada kuasa gelap. Ya. Dia harus menang atas setiap godaan-godaan itu sebelum dia masuk ke pelayanan yang lebih dalam lagi, melayani umat Tuhan. Apa arti daripada peristiwa ini, Bapak Ibu? Yang pertama, Bapak Ibu, sebelum kita melayani lebih jauh lagi dalam pelayanan kita kepada Tuhan, belajar daripada peristiwa Tuhan Yesus ini, Bapak Ibu, mari kita selama 40 hari kita melakukan doa puasa ini. Harapkan Bapak Ibu, apa yang terjadi kepada Tuhan Yesus terjadi kepada kita. Apa itu? Yaitu kita menang atas segala godaan daripada kuasa gelap. Menang atas setiap pergumulan dosa. Menang atas setiap
ikatan-ikatan dosa, ikatan-ikatan kuasa gelap yang masih saat ini mungkin masih membelenggu kehidupan kita. Ya. Jadi selama 40 hari ini, harapkan Bapak Ibu, ada breakthrough di dalam kehidupan kita. Saya tidak tahu Bapak Ibu yang menonton video ini mungkin masih terikat dengan dosa-dosa tertentu, masih terikat dengan kuasa gelap dalam kehidupanmu. Kita tidak akan bisa melayani lebih dalam lagi di dalam kita melayani Tuhan, Bapak Ibu. Sedangkan kita sendiri masih terikat oleh dosa. Masih terikat oleh kuasa gelap. Mungkin secara lahiriah kita bisa melayani ya. Tetapi pelayanan kita saya jamin tidak akan maksimal. Ya. Kita tidak akan punya dampak yang luar biasa apabila kita sendiri masih terikat dengan dosa-dosa tertentu. Jadi, malam hari ini Bapak Ibu, harapkan pada waktu kita berdoa puasa 40 hari ini, harapkan Bapak Ibu ada breakthrough di dalam kehidupanmu. Engkau boleh menang atas area-area dosa dalam kehidupanmu. Menang atas kedagingan. Menang atas segala ikatan-ikatan dosa di mana Bapak Ibu masih sering jatuh bangun di situ. Sebelum kita melayani lebih dalam lagi dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Paulus berkata demikian, matikanlah segala sesuatu yang duniawi dalam kehidupan kita. Hiduplah oleh roh, maka engkau akan mematikan keinginan apa? Daging. Ternyata Bapak Ibu, kita bisa mematikan keinginan daging kita. Kita bisa mematikan dosa-dosa yang masih ada dalam kehidupan kita. Ini kuncinya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu rindu dipakai Tuhan lebih lagi di dalam pelayananmu, matikan dirimu. Matikan segala keduniawian dalam kehidupanmu. Matikan segala dosa-dosamu. Matikan kesombonganmu. Matikan egomu. Banyak orang melayani masih ada banyak motivasi-motivasi yang tidak benar. Mari matikan itu selama kita melakukan doa puasa ini. Supaya terjadi kematian daging, kematian dosa. Saudara, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Waktu kita mengalami yang namanya kematian terhadap dosa, maka kebangkitan rohani akan terjadi dalam kehidupanmu. Ya. Kita harus mengalami kematian terhadap dosa, kematian terhadap kedagingan, kematian terhadap diri kita sendiri. Baru kebangkitan akan kita alami. Kenapa Roh Kudus tidak bisa memakai kita dengan luar biasa, Bapak Ibu? Urapannya mungkin sangat terbatas. Karena masih terhalang dengan dosa-dosa kita. Jadi malam hari ini Bapak Ibu, mari bereskan. Bereskan segala penghalang-penghalang yang menghalangi kita dipakai Tuhan lebih luar biasa lagi. Amin Bapak Ibu. Menjadi pribadi yang boleh menang atas setiap pergumulan dosa.
Saya percaya doa puasa ada kuasanya. Waktu Bapak Ibu sungguh-sungguh, Bapak Ibu akan menjadi manusia-manusia barunya Tuhan, yang sudah mati terhadap diri sendiri, mati terhadap dosa. Seperti yang Paulus katakan, bagiku adalah hidup adalah Kristus, mati adalah suatu keuntungan. Kita sudah menyalibkan diri kita bersama dengan Kristus dan kita hidup untuk Tuhan. Jadi yang pertama, Bapak Ibu, melalui peristiwa daripada Tuhan Yesus dicobai 40 hari, dia berdoa puasa, dia menang atas segala kuasa gelap, atas dosa. Jadi melalui doa puasa ini, harapkan kita mengalami breakthrough, kita menang atas areal-areal dosa dalam kehidupan kita. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu, jika kita pelajari tokoh yang kedua yang melakukan doa puasa 40 hari 40 malam ini adalah Musa. Ya. Tentu kita tahu tokoh Musa ini, Bapak Ibu, pada waktu dia disuruh Tuhan naik ke gunung, ya, di mana seluruh bangsa Israel tidak boleh naik ke gunung kudusnya Tuhan. Karena kalau mereka naik, Bapak Ibu, mereka akan mati, disambar oleh hadirat Tuhan. Jadi waktu itu Musa naik ke gunungnya Tuhan. Selama 40 hari 40 malam Musa tidak makan, tidak minum. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Jenis puasa seperti ini adalah puasa adikodrati, ya, supernatural. Manusia biasa tidak akan bisa, tidak akan mampu berpuasa selama 40 hari. Pasti mati, Bapak Ibu, tidak makan dan minum. Menurut ilmu, Bapak Ibu, orang itu kuat tidak minum itu 3 hari, ya. Paling lama itu 3 hari nggak minum, dia masih bisa tahan. Kalau lebih daripada itu, Bapak Ibu, sudah berbahaya, ya. Jadi puasa Musa ini puasa yang adikodrati. Puasa Tuhan Yesus juga adikodrati, ya. Tidak bisa dilakukan secara natural. Ini hanya bisa dilakukan supernatural, ya. Jadi Musa naik ke gunungnya Tuhan. Dia bersekutu dengan Tuhan, ya. Di situ dikatakan seperti embun, ya. Musa bertemu dengan hadirat Tuhan, muka dengan muka. Dia berbicara dengan Tuhan seperti layaknya seorang sahabat. Dan akhirnya Tuhan memberikan apa? 10 perintah Allah. Ya. Apa arti daripada peristiwa ini, Bapak Ibu? Selama 40 hari 40 malam, Bapak Ibu, Musa mengalami kedekatan, keintiman, pewahyuan akan firman. Dan arti daripada peristiwa ini, Bapak Ibu, melalui doa puasa 40 hari ini, alami breakthrough di dalam keintiman, kedekatan dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan mencari orang-orang yang dekat dengan Dia. Mata Tuhan mencari di seluruh bumi orang-orang yang bersungguh hati kepada Dia. Tuhan mencari sahabat-sahabatnya di muka bumi ini. Karena Tuhan mau mencurahkan isi hatinya kepada kita. Pada waktu Tuhan mau menghukum Sodom dan Gomora, Tuhan berbicara begini. Bagaimana mungkin aku menyembunyikan perkara ini kepada sahabatku Abraham? Kenapa Abraham disebut sahabat, Bapak Ibu?
Karena ada keintiman. Sahabat adalah seseorang di mana kita sering berkomunikasi. Tuhan mencari sahabatnya saat ini, di mana dia ingin mencurahkan isi hatinya kepada kita anak-anaknya. Tapi sayangnya Bapak Ibu, terlalu banyak saat ini anak Tuhan, hamba Tuhan, pelayan Tuhan tidak mempunyai banyak waktu bersekutu dengan Tuhan. Banyak kita lebih sibuk dengan pekerjaan, dengan pelayanan. Tetapi untuk duduk diam di kaki Tuhan seperti Maria, kita tidak punya waktu. Jadi 40 hari ini selama kita berdoa puasa, yang kedua adalah harapkan breakthrough, terobosan di dalam keintiman kita dengan Tuhan. Seperti Musa. Aktivitas yang paling utama dalam kehidupan kita dikatakan bahwa apa? Maria telah memilih bagian yang terbaik, duduk diam di kaki Tuhan. Jadi duduk diam di kaki Tuhan, mengenal hati Tuhan, intim dengan Tuhan, menjadi sahabat Tuhan. Itu aktivitas terbaik kita. Melebihi daripada pelayanan, pekerjaan. Melebihi dari semua. Jangan sampai nanti kita terlalu sibuk dengan pelayanan di luar, sampai kita tidak punya waktu bersekutu dengan Tuhan. Akhirnya Tuhan bicara apa? Aku tidak kenal engkau. Engkau bernubuat demi namaku, mengusir setan, menyembuhkan orang. Tetapi ironis nanti Tuhan berkata, aku tidak kenal engkau. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa Tuhan bicara aku tidak kenal engkau? Karena kita tidak pernah bersekutu dengan Dia. Amin Bapak Ibu. Mari melalui doa puasa 40 hari ini, rindukan breakthrough di dalam hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Keintiman kita dengan Tuhan. Dunia ini membutuhkan hamba-hamba Tuhan. Bukan hamba-hamba Tuhan yang pintar, meskipun itu penting, Bapak Ibu. Tetapi membutuhkan hamba-hamba Tuhan yang dekat dengan Tuhan, yang intim dengan Tuhan. Seperti Abraham, seperti Musa, Bapak Ibu. Orang-orang yang intim dengan Tuhan. Dan itulah yang dibutuhkan dunia ini. Ya. Karena hanya orang yang intim dengan Tuhan, Bapak Ibu, bisa menyuarakan hati Tuhan buat umat Tuhan. Jangan sampai khotbah-khotbah yang kita sampaikan hanya khotbah-khotbah tentang motivator, hanya motivasi, hanya tentang bagaimana kita sukses, dan lain sebagainya. Tapi Tuhan mau di akhir zaman ini ada khotbah-khotbah yang menyuarakan hati Tuhan buat umat Tuhan. Menyuarakan suara Tuhan. Menjadi juru bicara Allah. Menyampaikan isi hati Tuhan buat anak-anak Tuhan. Dan itu akan terjadi hanya apabila kita intim dengan Tuhan. Bapak Ibu. Ya. Jadi itu yang kedua.
rindukan 40 hari ini ada breakthrough di dalam keintiman kita dengan Tuhan. Sehingga kita boleh mengalami Taman Eden itu kembali. Berjumpa muka dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan menebus dosa kita. Mati di kayu salib. Bukan hanya untuk menebus dosa kita, tetapi mengembalikan Taman Eden, hubungan yang intim dengan Dia. Amin. Yang ketiga, Bapak Ibu, kita akan belajar kisah daripada tokoh seorang nabi yang bernama Elia, ya, di mana dia berpuasa 40 hari 40 malam, ya. Sebelumnya Elia ini Bapak Ibu mengalami depresi, mengalami stres, ya. Habis KKR besar, dia menang mendemonstrasikan kuasa Tuhan, Bapak Ibu. Dia diintimidasi oleh seorang wanita bernama siapa? Isabel. Ya. Isabel bilang, aku akan membunuh engkau seperti engkau membunuh para nabi-nabiku. Elia stres, Elia depresi. Dia bilang, lebih baik aku mati saja Tuhan. Itu yang dialami oleh seorang nabi bernama Elia. Dan akhirnya waktu dia tertidur, dia dibangunkan oleh malaikat, Bapak Ibu. Dia makan sampai 2 kali. Akhirnya dengan kekuatan makanan itu dia berjalan 40 hari tanpa makan ke gunungnya Tuhan. Ya. Jadi pada waktu dia mengalami depresi ini, Bapak Ibu, dia mengalami yang namanya kehilangan tujuan Tuhan dalam kehidupannya. Ya. Dia kehilangan arahan Tuhan, pimpinan Tuhan. Bahkan dia bilang, lebih baik aku mati saja Tuhan. Ya. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Apa yang kita bisa pelajari dari peristiwa ini? Dari peristiwa Elia ini, Bapak Ibu, kita bisa pelajari. Jangan sampai, Bapak Ibu, semua masalah dalam kehidupan kita, depresi kita, masalah mungkin ekonomi, atau masalah apapun, ya, itu membuat kita kehilangan tujuan Tuhan, kehilangan destiny Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Jangan sampai kita bingung dengan perkara-perkara yang terjadi dalam kehidupan kita, masalah kita, sehingga itu membuat kita kehilangan fokus kita di dalam destiny, tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Paulus, Bapak Ibu, mengibaratkan seperti ini. Aku berlari mengarahkan mataku kepada mahkota. Mengarahkan mataku kepada Yesus. Hidup ini, Bapak Ibu, kita berlari-lari menggenapi tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita terdistract dengan masalah-masalah yang terjadi dengan kehidupan kita. Saya tidak tahu masalah Bapak Ibu apa saat ini. Jangan sampai masalah ini mengganggu destiny dan tujuan Tuhan dalam kehidupanmu. Sehingga kita mulai melupakan pelayanan. Kita mulai melupakan tujuan Tuhan memanggil kita. Kita sibuk menyelesaikan dengan perkara kita, masalah kita sendiri. Firman Tuhan berkata seperti ini. Seorang tentara yang baik, dia tidak pusing dengan perkara-perkara dirinya sendiri. Tetapi dia hanya memikirkan apa yang berkenan kepada komandannya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini pesannya jelas ya. Jangan sampai Bapak Ibu yang saat ini sedang bergumul akan masalah, bergumul akan apapun itu,
Jangan sampai itu mengganggu, mendistract panggilan Tuhan dalam kehidupanmu, destiny Tuhan dalam hidupanmu. Tanggalkanlah semua beban-beban yang ada di pundakmu dan berlari-larilah mengikuti destiny Tuhan dalam kehidupanmu. Ya, jadi melalui peristiwa ini, Bapak Ibu, akhirnya Elia mendapatkan suara Tuhan, memperoleh destiny-nya lagi, memperoleh panggilan Tuhan dalam kehidupannya lagi, sehingga dia disuruh Tuhan untuk mengurapi beberapa orang. Dia turun dari gunung Allah untuk mengurapi Elisa, menggantikan dia sebagai nabi, ya, untuk mengurapi Yehu, dan untuk mengurapi satu orang lagi. Ya, ada 3 orang yang harus diurapi oleh seorang bernama Elia. Amin, Bapak Ibu. Jadi mari melalui doa puasa 40 hari ini, destiny kita dikembalikan dalam kehidupan kita. Kita berlari-lari menggenapi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita ada di bumi ini untuk menyelesaikan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita adalah ambasadornya Tuhan. Kita adalah wakil-wakil Tuhan di muka bumi ini. Kita adalah duta-duta Kristus di bumi ini. Amin, Bapak Ibu. Kiranya 3 hal ini boleh menjadi berkat selama kita menjalankan doa puasa Prapaskah ini. Saya simpulkan ya, ada 3 pesan penting. Yang pertama adalah melalui peristiwa daripada Yesus berpuasa 40 hari, 40 malam di padang gurun dicobai iblis. Yang kita bisa pelajari adalah kita bisa menang atas areal-areal yang mungkin kita masih jatuh bangun di dalam dosa kita. Kita boleh menang atas area itu, atas segala ikatan dosa dan ikatan kuasa gelap. Kita ada breakthrough, Bapak Ibu. Kita menang atas dosa, atas segala kelemahan kita. Yang kedua, Bapak Ibu, melalui peristiwa Musa yang berada di gunung Tuhan, dia 40 hari berdoa dan puasa. Dia mempunyai keintiman dan mengalami pewahyuan akan firman Tuhan. Ya, kiranya keintiman kita dengan Tuhan dikembalikan, kita bisa mengalami taman Edennya Tuhan selama 40 hari ke depan ini. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, melalui peristiwa daripada Elia berjalan 40 hari 40 malam berpuasa, ada destiny Tuhan dikembalikan dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak terdistract, terganggu dengan masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Percayalah Bapak Ibu, selama kita hidup, kita akan mengalami masalah. Jangan sampai masalah mengganggu panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan, kiranya ini boleh menjadi berkat buat kita. Haleluya. Amin.